Bab 1391 Pasukan Mengerikan. Begitu Si Feng selesai berbicara, keheningan turun ke dataran bersalju. Kegilaan, ini adalah kegilaan. Apa mereka benar-benar akan memulai pertarungan sekarang? Ini tidak mungkin kan? Apakah Zero Wing berniat untuk mengambil semua anggota pemakaman surga? Petik 2. Zero Wing tidak bertujuan untuk saling menghancurkan kan? Sejenak, para pemain ini bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Tidak ada dari mereka yang berani percaya bahwa Zero Wing akan benar-benar mencoba untuk berurusan dengan pemakaman surga sekarang. Persekutuan hanya memiliki sekitar 1.000 anggota di sini. Meskipun anggota Zero Wing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, Heaven's Burial juga memiliki banyak ahli. Sejumlah besar anggota elit persekutuan juga ikut bergabung. Pertempuran di medan terbuka seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi pasukan yang lebih kecil. Jika itu benar-benar terjadi perkelahian, bahkan Zero Wing akan menderita kerugian yang menyedihkan. Pemimpin guild, apa yang dipikirkan Black Flame? Apakah dia benar-benar berencana untuk mengambil pemakaman surga di sini? Purple Eye, mengenakan satu set jubah penyihir mewah, mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia melihat Si Feng yang jauh. Dia tidak bercanda kan? Meskipun Zero Wing sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa persekutuan dapat mengalahkan 20.000 anggota pemakaman surga dengan hanya 1.000 ahli. Tidak semua orang sekuat api hitam. Ada batas kekuatan mereka. Aku tidak tahu, tapi pemakaman singular pasti sangat frustrasi sekarang, kata Galaxy Pass, tersenyum samar ketika dia melirik pemimpin-pemimpin. Tentu saja, kita akan mendapat manfaat paling besar dari kehancuran timbal balik mereka. Peringatkan anggota kita untuk menjauh ketika mereka mulai berkelahi. Jangan sampai kita terseret ke dalam ini. Petik 2. Dimengerti, aku akan segera memberitahu mereka, senyum serupa muncul di wajah mata ungu. Jika Zero Wing dan Heaven's Burial mulai bertarung, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, tidak ada yang bisa bersaing untuk Frost King. Ketika semua orang diam-diam mendiskusikan situasinya, Si Feng berbalik ke arah pemakaman surga dan dengan keras mengumumkan, semuanya, biaya. Jangan biarkan bajingan penguburan surga itu tetap hidup. Petik 2. Saat Si Feng memberikan perintah, dia mengaktifkan perintah perang guild, mengunci Frozen Scar dan mencegah siapapun menggunakan Return Scroll. Jika seseorang ingin meninggalkan ruang bawah tanah regional, mereka harus keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Hebat, kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan pelajaran tentang pemakaman surga itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Si Feng, anggota Zero Wing mengalihkan pandangan mereka ke arah pemakaman surga, kegembiraan berkelebat di mata mereka. Seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandang mereka, mereka mengantar gunung mereka maju bersamaan. Apakah Black Flame kehilangan akal sehatnya? Ekspresi singular Burial berubah jelek ketika dia menyaksikan para anggota Zero Wing menyerang ke arahnya. Dia tidak pernah menyangka Zero Wing akan memulai pertarungan seperti ini. Semua 1.000 lebih dari anggota Zero Wing ini adalah pakar. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan kemungkinan besar lebih unggul dari pasukan elit 10.000 orang. Dia telah mengharapkan beberapa gesekan antara guild mereka sebelum dia tiba di Frozen Scar. Sebagai langkah pencegahan, ia telah memimpin pasukan 20.000 elit. Namun, dia tidak mengira Zero Wing akan begitu ceroboh untuk bertarung dengan risiko kehancuran bersama. Fog Daybreak mengerutkan kening juga saat dia beralih ke penguburan singular dan bertanya, pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Bersiap untuk bertempur. Aku menolak untuk percaya bahwa Zero Wing dapat membawa kami keluar hanya dengan 1.000 anggota. Pemakaman singular sangat marah. Sekarang Zero Wing telah membuat langkah pertama, persekutuan akan menjadi bahan tertawaan di kerajaan jika pemakaman surga melarikan diri meskipun jumlahnya sangat banyak. Atas perintah penguburan singular, anggota pemakaman surga bersiap untuk pertempuran. Shield Warriors dan Guardian Knight dengan cepat bergerak ke depan dan membentuk dinding manusia. Adapun kelas jarak jauh di belakang, mereka juga menyiapkan diri untuk menyerang pada saat itu juga. Para asasin langsung memasuki stealth, berputar-putar ke sisi pasukan musuh. Jarak antara pasukan dengan cepat menghilang. 300 meter, 200 meter, 100 meter, mulai, teriak Si Feng dalam obrolan tim. Tiba-tiba, anggota Zero Wing mengambil botol berkah Dewa Laut dari tas mereka, menenggak ramuan dan meningkatkan atribut dan resistensi dasar mereka. Mereka kemudian mengaktifkan Power of Darkness, meningkatkan atribut dasar mereka dengan 100% lainnya. Anggota kekuatan utama Zero Wing dan atribut anggota Dark Gods Legion sudah sangat tinggi. Sekarang setelah masing-masing dari mereka mengaktifkan skill Berserk, aura mereka mirip dengan monster peringkat Lord. Bagaimana ini mungkin? Apa, semua orang ini memiliki keterampilan Berserk? Petik 2. Para pemain yang menyaksikan di kejauhan tersentak. Keterampilan Berserk sangat langka di domain dewa. Persekutuan besar akan beruntung jika mereka mendapatkan beberapa lusin buku keterampilan. Bahkan guild kelas 1 umumnya memiliki sekitar 200 atau 300 buku keterampilan Berserk. Para pemain ini akan terkejut melihat Zero Wing memiliki 4 atau 500 anggota dengan Berserk skill, tetapi semua 1.000 lebih anggota telah mengaktifkan buff langka ini. Selain itu, jelas bahwa keterampilan Berserk ini luar biasa berdasarkan aura anggota persekutuan. Sementara semua orang menatap kaget, Si Feng menggunakan gerakan luar angkasa untuk muncul di antara garis belakang pemakaman surga. Dia kemudian mengalihkan aura ruang ke aura api sebelum mengubah Flame Domain pada penyembuh surga. Tiba-tiba, riak merah melahap para tabib. Pilar api yang menjulang tinggi menjulang dari tanah,
api menyelimuti sebagian besar kekuatan penyembuhan musuh. Bahkan dari pintu masuk Frozen Scar, semua orang bisa melihat pilar yang terbakar. Begitu pilar berapi muncul, penyembuh surga pemakaman berubah menjadi abu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah penyembuh surga pemakaman telah meninggal. Api hitam, api murka membakar di mata pemakaman singular saat dia menatap Si Feng. Dengan amarah yang tak terkendali, dia berteriak, semuanya, bunuh dia. Hanya dalam satu gerakan, tentara telah kehilangan 1000 tabib. Hati pemakaman singular berdarah melihat pemandangan itu. Segera setelah Flame Domain berakhir, Si Feng mengeksekusi Lightning Edge dengan Killing Ray-nya, bertujuan untuk korps kelas sihir yang bingung. Segera, lengkungan petir yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pedang suci, melahap ratusan pemain kelas sihir. Hanya beberapa pemain ahli yang bereaksi cukup cepat untuk mengaktifkan skill penyelamatan nyawa mereka, membuat mereka tetap hidup. Hanya dalam 2 langkah, Si Feng telah membunuh lebih dari 1.500 pemain. Ini gila, jadi, ini Black Flame? Rahang para pemain independen yang berada di kejauhan tergantung ketika mereka menyaksikan, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Pertempuran baru saja dimulai, namun Si Feng telah menghancurkan tentara pemakaman surga. Adapun berbagai pemain guild, keringat dingin membasahi dahi mereka saat mereka menyaksikan pembantaian. Dalam hati mereka merayakan kenyataan bahwa mereka tidak membuat musuh Zero Wing. Api hitam saja akan lebih dari cukup untuk memusnahkan persekutuan mereka. Bunuh dia, cepat, Burial Singular berteriak ketika dia mengambil busur dan anak panah dari punggungnya. Bereaksi terhadap kata-kata penguburan singular, anggota lain pulih kembali dan membumbui Si Feng dengan hujan panah dan mantra. Sebagai tanggapan, Si Feng mengeksekusi Void Steps, menghilang seketika. Pada akhirnya, tidak ada serangan yang bahkan menggaruk jubah pria itu. Si Feng kemudian muncul kembali di samping tabib yang selamat dari serangan AOE sebelumnya. Bahkan tanpa skill berserk, kekuatan Si Feng setinggi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Akibatnya, setiap ayunan pedangnya merenggut nyawa penyembuh lain. Karena gangguan Si Feng, 1000 orang pasukan Zero Wing mencapai pemakaman surga tanpa hambatan. Para ahli ini melanjutkan untuk membantai anggota persekutuan lainnya. Meskipun Heaven's Burials MTS mengaktifkan skill life saving mereka hanya bertahan 2 atau 3 hit sebelum berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Seperti penggiling daging, pasukan Zero Wing melahap orang-orang surga pemakaman. Bahkan penyembuh musuh tidak bisa mengimbangi kerusakan mereka. Persekutuan lain tercengang. Bagaimana ini bahkan pertempuran? Ini tidak lebih dari pembantaian sepihak. Bab 1392 Serahkan hidupmu. Jadi, ini adalah kekuatan guild nomor 1 Star Moon Kingdom? Seberapa tinggi atribut mereka? Mereka membunuh MTS dengan lebih dari 40.000 HP hanya dalam 2 atau 3 langkah. Para pemain independen yang menyaksikan dan mereka yang berasal dari berbagai persekutuan merinding ketika mereka menyaksikan peralatan mengotori medan perang. Di mata mereka, Aliansi Bintang dan Pemakaman Surga hanya di urutan kedua dari Zero Wing di Star Moon Kingdom, dan keduanya hanya sedikit lebih lemah daripada Zero Wing. Namun, tampaknya anggapan itu hanya lelucon. Meskipun 20.000 anggota Heaven's Burial cukup kuat dan ahli di mata pemain biasa, 1000 anggota Zero Wing merobek-robek para pemain ini semudah boneka kertas. Pemimpin guild, pada tingkat ini, Zero Wing akan memusnahkan orang-orang kita dengan sangat cepat, Daybreak Fog, yang telah mengambil alih komando pertempuran, melaporkan. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menyaksikan pembantaian itu. Pemakaman surga telah menderita lebih dari 4.000 korban sejak pertempuran dimulai. Bahkan ketika 5 atau 6 berserkers telah berubah di MTS Zero Wing, mereka gagal memblokir kemajuan MTS dan kehilangan lebih dari 10.000 HP dalam upaya tersebut. Sementara itu, MTS Zero Wing hanya kehilangan sekitar 3 atau 4.000 HP ketika musuh membombardir mereka dengan mantra dan panah. Mayoritas MTS ini telah memblokir serangan, lebih lanjut mengurangi kerusakan yang mereka terima. Tabib persekutuan dengan mudah mengimbangi sejumlah kecil kerusakan. Nol sayap, kamu yang meminta ini. Fury membakar mata singular Burian ketika dia melihat Si Feng mengeluarkan tabibnya. Sambil menggertakkan giginya, dia menggeram, kirim bilah petir dan aliran rusak. Paling buruk, kita akan menyerah pada Frost King untuk saat ini. Petik 2. Kamu ingin menggunakannya sekarang? Fajar Fog tiba-tiba tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menggunakan kartu truf mereka untuk berurusan dengan Zero Wing. Betul, aku ingin melihat apakah Black Flame dapat menjaga ketenangannya saat kita membunuh para ahlinya. Burial Singular mencibir. Dia harus mengakui bahwa pasukan Zero Wing memang menakutkan. Bahkan Heaven's Burial hanya mengumpulkan 200 plus buku keterampilan berserk sejauh ini. Tidak ada yang bersaing dengan 1000 lebih anggota Zero Wing. Siapapun tanpa skill berserk dalam pertempuran ini tidak lain adalah umpan meriam, paling banyak, mereka bisa memperlambat gerak musuh. Mereka beruntung membunuh 100 anggota Zero Wing sebelum mereka tersingkir. Namun, pemakaman surga belum duduk di tangannya. Aku akan segera memberitahu mereka. Fajar Daybreak mengerti alasan pemakaman singular. Jika mereka bisa memberikan pukulan berat pada pasukan ahli Zero Wing, mereka bisa memberikan pukulan pada Zero Wing itu sendiri. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mengasuh para ahli. Jika para ahli kehilangan senjata dan peralatan mereka, akan butuh waktu lama untuk menemukan pengganti yang cocok. Blade, perintah dari ketua kelompok. Kami akan mengambil tindakan, kata Broken Flow.
Dia membasahi bibirnya untuk mengantisipasi ketika dia melihat anggota Zero Wing mendekat. Kami benar-benar menggunakannya melawan Zero Wing, The Guardian Knight, Lightning Blade, mengerutkan kening. Tiba-tiba, setiap anggota tim ahli 100 orang Broken Flow dan Lightning Blade menarik ramuan emas keunguan dari tas mereka dan meminumnya. Ketika ramuan mulai berlaku, mata para pemain ini menjadi merah, dan otot-otot mereka menggembung. Aura mereka juga meningkat, rasa haus darah yang kejam menyusul setiap pemain. Para pemain ini segera mengaktifkan keterampilan berserk mereka, meningkatkan atribut mereka lebih lanjut. Bunuh dia, ajarkan Black Flame arti keputusasaan. Pemakaman singular menyeringai jahat ketika dia menyaksikan tim ahli bergegas untuk menemui pasukan Zero Wing. Setelah pertarungan mereka sebelumnya dengan Raja Frost, mereka telah menyadari betapa kuatnya Tuan Besar Mutant itu. Ada alasan mengapa mereka berani kembali dan menantang Frost King sekali lagi. Aliran potensi ramuan rahasia rusak dan timnya baru saja mengonsumsi, justru itulah alasannya. Ramuan ini dibuat dari resep kuno yang mereka temukan di reruntuhan kuno. Sayangnya, karena resep membutuhkan bahan yang sangat langka dan berharga, dengan setiap upaya untuk membuat ramuan seharga lebih dari 20 emas, mereka hanya menghasilkan sedikit lebih dari 100 botol. Ketika dikonsumsi, ramuan potensi rahasia meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 120% dan atribut dasar lainnya sebesar 60% selama 5 menit. Meskipun durasinya pendek, ramuan itu tidak memiliki efek samping. Selain itu, efeknya akan menumpuk dengan keterampilan berserk. Ketika menggabungkan ramuan potensi rahasia dengan skill berserk, hasilnya menyaingi kelas puncak negara bagian Towerfall berserk. Meskipun tim Broken Flow hanya memiliki 100 anggota, setiap atribut mereka hampir setara dengan Tuan Agung dari tingkat yang sama. Inilah mengapa pemakaman singular berani menantang Frost King lagi. Sayangnya, dia terpaksa menggunakan kartu truf ini untuk memberi pelajaran pada Zero Wing. Mati. Level 44 Berserker, Broken Flow, menggunakan cas dan tiba di tengah-tengah pasukan Zero Wing. Mengencangkan cengkeramannya pada pedang besarnya, dia mengeksekusi selas angin puyuh. Segera, badai muncul dalam radius 12 yard, mengirim 8 anggota Zero Wing terbang. Satu Shield Warrior yang gagal mempertahankan diri pada waktunya langsung kehilangan lebih dari 30.000 HP. Para ahli lain dari pemakaman surga bergabung dengan serangan itu, menembus pasukan Zero Wing seperti pisau tajam. Saat kedua pasukan bertemu, para pemain ini memaksa serangan musuh berhenti, mendorong kembali dan membunuh prajurit pelindung dan sayap pelindung Zero Wing yang memimpin pasukan. Sial, apakah para pemain ini dari monster pemakaman surga? Mereka telah menangani lebih dari minus 30.000 kerusakan dalam satu serangan. Bahkan level 40 MT tidak bisa selamat dari serangan seperti itu. Tidak heran mengapa pemakaman surga berani memprovokasi Zero Wing. Jika anggota Zero Wing tidak memiliki apapun di toko, tim ahli 100 orang surga pemakaman mungkin akan menjatuhkan mereka. Petik 2. Para pemain yang menyaksikan menatap kaget ketika tim ahli pemakaman surga menghentikan kemajuan Zero Wing. Anggota Zero Wing telah menunjukkan atribut yang menakjubkan, namun para ahli pemakaman surga lebih kuat. Dalam satu pertukaran, Zero Wing telah menderita puluhan korban. Perbedaan antara kekuatan jelas. Pemimpin persekutuan, aku cukup yakin bahwa ramuan aliran patah dan orang-orangnya baru saja digunakan adalah ramuan potensi rahasia yang disebutkan dalam laporan pavilion rahasia. Berdasarkan laporan, Heaven's Burial hanya mendapatkan lebih dari 100 botol setelah banyak upaya. Sekarang setelah mereka menggunakan ramuan ini melawan Zero Wing, mereka harus berniat menyerah untuk menyerang Frost King. Komentar Purple Eye ketika dia melihat pemakaman surga mengubah gelombang pertempuran. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Nolwing sedang dalam kesulitan. Jika pertempuran ini di hutan, mereka dapat membeli waktu hingga durasi ramuan berakhir, tetapi mereka tidak memiliki opsi itu di sini. Petik 2. Penghancuran timbal balik Zero Wing dan pemakaman surga akan menjadi hasil terbaik bagi Star Alliance. Meskipun itu tidak mungkin, Heaven's Burial telah turun dari kontes untuk pembunuhan pertama Frost King. Api hitam telah meremehkan pemakaman surga. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, pemakaman surga naik ke posisinya dalam waktu yang singkat. Mengapa tidak punya beberapa kartu truf? Namun, kami harus berterima kasih kepada Zero Wing untuk ini. Jika bukan karena Zero Wing, kita tidak akan melihat kartu truf ini, galaksi pas terkekeh. Ungu, katakan bulu merah dan yang lainnya untuk bersiap. Setelah keterampilan berserk Burial surga habis, kirim mereka ke dalam pertarungan. Petik 2. Pemimpin persekutuan, yakinlah, kami akan mengumpulkan senjata dan peralatan yang mereka jatuhkan, kata Purple Eye, terkikik. Kembali di medan perang, meja telah dihidupkan Zero Wing, dan mereka mulai mundur untuk membeli sebanyak mungkin waktu. Bagaimanapun, Power of Darkness memiliki durasi yang sangat lama. Keterampilan berserk biasa tidak cocok untuk itu. Jika mereka bisa bertahan sampai keterampilan berserk pemakaman surga berakhir, mereka bisa merebut kembali pertarungan. Tiba-tiba, Si Feng mengalihkan perhatiannya ke tim ahli 100 orang musuh. Kartu truf surga pemakaman mengejutkannya. Jika tidak ditangani dengan benar, Zero Wing bisa kehilangan pertarungan ini. Api hitam, kamu berani menghadapiku? Aku akan mengambil kepalamu. Setelah membunuh berserker level 45, Broken Flow mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng saat pria itu menagihnya. Menyeringai, dia memimpin selusin pemain untuk mengelilingi Si Feng. Bab 1393 mungkin pakar nomor 1.
Ketika Broken Flow mengambil tindakan, beberapa elementalis yang dekat dengannya mulai melantunkan mantra mereka. Menggunakan Ice Spear dan Ice Walls untuk menghalangi Si Feng dan membiarkan Broken Flow dan para ahli jarak dekat lainnya dapat mengelilingi pendekar pedang. Pada akhirnya, Si Feng masih menjadi pakar nomor 1 kerajaan bintang bulan. Bahkan jika atribut mereka menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa membunuh Si Feng dengan kekuatan kasar sendirian. Baik, kelilingi dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Petik 2. Penguburan singular juga telah mengaktifkan berserk skill-nya, cahaya keperakan melilit tubuhnya. Dia kemudian membentangkan gulir ajaib di tangannya. Tiba-tiba, satu panah perak demi satu memanifestasikan di tangannya, terbang menuju Si Feng saat ia menghindari Ice Spear yang masuk. Lusinan panah perak membentuk garis cahaya keperakan saat mereka menembak ke arah target mereka. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka memotong jalan keluar Si Feng. Pemimpin persekutuan harus benar-benar marah. Dia bahkan menggunakan kutukan tier 3-nya yang berharga. Bahkan jika Black Flame selamat dari serangan itu, dia akan terluka parah. Broken Flow sedikit heran ketika dia melihat panah membombardir Si Feng. Magic Scroll Singular Burial yang baru saja digunakan berisi kutukan tier 3, bimbingan light. Ketika diaktifkan, itu akan memungkinkan pengguna untuk menembakkan 30 panah per detik. Masing-masing panah berisi kekuatan eja tingkat 3. Tidak hanya panah-panah ini dapat memukul mundur Tuan Yang Agung, tetapi mereka juga memberikan kerusakan ilahi. Semua efek pengurangan kerusakan tidak berguna melawan serangan ini. Bahkan monster mitik akan menerima kerusakan signifikan jika panahnya mengenai, belum lagi pemain. Sementara itu, bimbingan cahaya memiliki durasi 10 detik. Dengan kata lain, pemakaman singular bisa meluncurkan total 300 panah. Dengan efek pengurangan kerusakan dibatalkan, mantra tier 3 dapat membunuh pemain saat ini secara instan. Tentu saja, menghindari semua 300 panah itu tidak mungkin. Bahkan jika Si Feng memiliki keterampilan kebal, itu tidak akan bertahan selama 10 detik. Lebih buruk lagi, ketika Rangers menggunakan Magic Scroll ini, panah akan menerima peningkatan kecepatan 30%. Panah akan bergerak sangat cepat sehingga bahkan Tuan Agung dari tingkat yang sama tidak akan bisa bereaksi dalam waktu. Saat panah akan mengenai target mereka, Si Feng menyesuaikan langkah kakinya dan mengeksekusi Orbit Sword. Segera, sebuah galaksi bintang menari-nari di sekujur tubuhnya, menyerang satu demi satu panah dan menyebabkan serangkaian ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu kuat sehingga Broken Flow, yang berdiri lebih dari 20 yard jauhnya, hampir kehilangan pijakannya. Kilatan putih yang dihasilkan membutakan mereka yang menonton, tetapi bahkan setelah beberapa detik serangan ini, tidak ada panah pun yang menyerang Si Feng. Panah perak yang paling banyak dilakukan adalah mendorong Si Feng kembali. Tanah hancur dengan setiap langkah mundur yang diambil Si Feng. Pada saat durasi panduan 10 detik light berakhir, kawah mengetuk tanah tempat panah telah mendarat. Ketika debu mereda, Si Feng masih utuh, dengan panah perak menghiasi tanah di sekitarnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, para ahli pemakaman surga tercengang. Bahkan Broken Flow, pemimpin tim pakar, tidak bisa berkata-kata. Sementara Broken Flow telah mempertimbangkan kemungkinan kecil Si Feng berhasil memblokir bimbingan light, dia tidak pernah mengharapkan pria itu melakukannya tanpa menggunakan skill tunggal. Si Feng telah meniadakan kutukan tingkat 3 hanya mengandalkan keahlian pedangnya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Panah perak bahkan mengemas kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan tuan besar tingkat 3. Jika Broken Flow harus menghadapi 30 dari panah itu per detik. Bahkan dengan ramuan potensi rahasia dan keterampilan berserk, dia hanya percaya diri dalam memblokir selusin atau lebih. Panahnya terlalu cepat. Namun, dari 300 anak panah yang diluncurkan penguburan singular, tidak ada yang menyerang Si Feng. Mereka bahkan belum merobek jubah pendekar itu, tidak peduli bagaimana Broken Flow memikirkannya, prestasi itu seharusnya tidak mungkin, namun dia baru saja menyaksikannya. Benar saja, menggunakan Swords Orbit untuk memblokir serangan itu benar-benar mendorong amplop, Si Feng berpikir sendiri sambil melihat HP-nya sendiri. Saat ini, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 30.000 HP yang tersisa. Dia telah kehilangan lebih dari setengah HP-nya karena melawan serangan itu. Kekuatan panah perak itu bisa menyaingi bahkan dari Grand Lord. Meskipun berhasil memblokir mereka, dia masih menerima kerusakan. Seandainya serangan itu berlanjut selama beberapa detik lagi, dia akan terpaksa menggunakan Absolute Domain. Dia belum mati, pemakaman singular bingung ketika dia melihat Si Feng berdiri. Dia lebih akrab dengan kekuatan bimbingan cahaya daripada siapapun. Sebagian besar pemain hanya tahu bahwa serangan itu kuat. Mereka tidak menyadari bahwa aspek panah terkuat adalah kecepatan mereka. Mengikuti kecepatan panah secara visual sudah merupakan hal yang menantang, belum lagi mengikutinya secara fisik. Seberapa cepat refleksnya, mata Fajar Fog melebar. Dia bahkan tidak bisa mengikuti panah dengan matanya, namun Si Feng dengan santai membelokkan semua panah. Jika dia membiarkan pemain ini terlalu dekat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika pertempuran ini terjadi sebelum Si Feng memutakhirkan Seven Luminaries Ring, dia akan gagal memblokir semua panah. Dia hanya mengelak dan membalas serangan cepat dan kuat berkat bonus fisik yang dia terima dari efek tersembunyi cincin legendaris dan keterampilan pasif Abyssal Blade. Dia monster, apakah ini kekuatan sebenarnya Raja Pedang? Kerumunan yang menyaksikannya terperangah.
Si Feng telah membalas mantra yang menghancurkan dengan hanya senjatanya. Ini tidak pernah terjadi. Cepat, bunuh dia. Dia tidak punya banyak HP lagi. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Singular Burial buru-buru berteriak setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun tier 3 curse-nya telah gagal membunuh si Feng, yang terakhir memiliki kurang dari setengah dari HP-nya yang tersisa. Saat Singular Burial memberi perintah, dia mengambil Magic Scroll tier 3 lain dari tasnya dan mengaktifkannya. Tiba-tiba, beberapa arai sihir kecil terbentuk di sekitar Singular Burial. Sementara itu, Broken Flow dan ahli lain dari pemakaman surga pulih juga dan menuduh si Feng, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke penyembuh Zero Wing. Dalam sekejap mata, 36 tombak kabut gelap muncul di belakang pemakaman singular, masing-masing tombak memancarkan aura yang mematikan. Mati, pemakaman singular mengejek si Feng. Mantra ini disebut Sangsi Jiwa. Meskipun itu tidak sekuat bimbingan cahaya, 36 tombak itu tidak fisik, mereka tidak bisa diblokir, hanya mengelak. Sangsi Jiwa, ekspresi si Feng gelap ketika dia melihat Soul Spear muncul di balik Singular Burial. Mantra yang tak terhentikan jauh lebih berbahaya daripada mantra yang kuat. Segera, dia mengeksekusi Void Steps dan menghilang. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Broken Flow bereaksi dengan cepat dan menggunakan cas, bertujuan untuk lokasi si Feng sebelumnya. Setelah tiba, dia menginjak tanah dengan kuat. Keterampilan tingkat 1, Petir. Ketika diaktifkan, skill memberikan kerusakan fisik 20% untuk semua musuh dalam radius 20 yard dan menimbulkan efek mematikan selama 5 detik. Karena Void Steps adalah teknik bertarung, bukan skill, gangguan sekecil apapun dapat dengan mudah mengganggu teknik itu. Tiba-tiba, si Feng muncul tidak jauh dari Broken Flow. Sementara itu, penguburan singular telah mengunci si Feng saat yang terakhir muncul kembali. Dia kemudian mengendalikan 36 Soul Spear, mengirim mereka terbang menuju pendekar pedang. Dalam sekejap mata, tombak muncul di hadapan si Feng, memberinya waktu untuk bereaksi. Sepersekian detik sebelum serangan mendarat, bagaimanapun, si Feng diaktifkan langkah ilahi dan beralih posisi dengan salah satu doppelgangernya. Dia menghindari tombak dan muncul di samping Broken Flow. Bereaksi cepat, Broken Flow menggunakan Beheaded, pedang besarnya terbagi menjadi 3 salinan yang identik saat menebas ke arah si Feng. Strike sulit dipahami. Sebagai tanggapan, si Feng mengabaikan 3 serangan yang masuk saat dia mengayunkan membunuh Rai di ruang kosong. Dang! Tiba-tiba, pedang besar muncul dari udara tipis, pedang suci si Feng memaksa bilah besar itu berhenti. Mustahil, kebingungan memutar ekspresi Broken Flow saat si Feng memblokir serangannya. Meskipun ketiga pedang besar itu tampak asli, ketiganya palsu. Serangan yang sebenarnya disembunyikan di sudut. Broken Flow telah menciptakan teknik ini secara pribadi dan belum menggunakannya dalam pertempuran, namun si Feng telah menghentikan serangan tanpa ragu-ragu. Namun, Broken Flow tidak tahu bahwa si Feng telah melihat strike yang sulit dipahami ratusan kali. Dia sudah lama membiasakan diri dengan teknik ini. Kamu sudah bergerak, sekarang, giliranku. Bab 1394 membunuh pemimpin serikat pemakaman surga. Saat si Feng berbicara, 3 asasins muncul dari belakangnya. Para asasin muncul dengan cepat dan tanpa suara. Segera, mereka menusukkan belati mereka ke punggung si Feng dari 3 arah yang berbeda dengan koordinasi yang sangat baik. Kamu tidak akan memiliki kesempatan, melihat teman-temannya, Broken Flow menyeringai. Bisepnya melotot ketika dia mengayunkan pedang besarnya ke tenggorokan si Feng. Keterampilan tabu tingkat 1, pembagi gunung. Keterampilan tabu secara instan meningkatkan kekuatan rusak aliran sebesar 120% dan kecepatan serangan sebesar 100% selama 3 detik. Dengan serangan dari kedua sisi, si Feng tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan karena kedekatannya, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Saat senjata keempat pemain hendak menggigit target mereka, si Feng memancarkan aura gelap. 4 lampu pedang kemudian mekar di sekitarnya. Kekuatan kegelapan, For Moon Lotus. Dang, dang, dang. Serangkaian dentang terdengar, dan percikan menyilaukan muncul di sekitar tubuh si Feng. Di antara 4 yang menyerangnya, 3 asasin telah terlempar ke belakang, terbanting ke tanah. Broken Flow bernasib agak lebih baik, hanya dipaksa untuk mengambil 3 langkah mundur. Perbedaan antara kekuatan mereka jelas. Kamu, Broken Flow menatap si Feng, yang tetap berdiri, dengan takjub. Dia tidak tahu bagaimana si Feng telah memblokir serangan itu. Mountain Splitter telah meningkatkan kekuatannya sebesar 120%. Dengan atributnya saat ini, dia bahkan bisa bertarung dengan Great Lord dari tingkat yang sama untuk waktu yang singkat. Namun pemain di depannya ini telah memblokir keempat serangan dan mendorongnya kembali. Bahkan sekarang, lengan Broken Flow mati rasa karena menemui pertahanan si Feng. Saat Broken Flow menatap si Feng, pikirannya masih mencoba mencari cara untuk mengalahkan pendekar pedang itu menghilang. Sampah, Broken Flow terkejut ketika si Feng menghilang. Dengan tergesa-gesa, dia mengeksekusi Whirlwind Slash. Namun, si Feng telah muncul di belakangnya sebelum dia menyadarinya, dan darah segar mengalir dari tubuhnya. The Magic Weapon, Abyssal Blade, telah menghentikan Whirlwind Slash miliknya. Sebelum Broken Flow bereaksi, 2 lampu pedang lagi, 1 biru dan 1 putih, memotong tubuhnya, melahap sisa HP-nya. Meskipun Broken Flow mencoba mengatakan sesuatu, visinya sudah mulai gelap. Saat tubuhnya runtuh, dia menjatuhkan sepasang sepatu tempur.
Dari saat pertarungan mulai berakhir, sahabat terdekat Broken Flow tidak dapat menawarkan dukungan apapun kepada pemimpin mereka. Mereka hanya melihat Si Feng menghilang dan muncul kembali di samping Broken Flow. Setelah itu, satu pedang demi pedang memotong berserker, dan sebelum mereka menyadarinya, Broken Flow jatuh. Pertarungan telah berakhir begitu cepat sehingga penyembuh terdekat tidak berhasil melemparkan Truth Shield pada berserker pada waktunya. Sialan, pemakaman singular memucat di adegan ini. Broken Flow adalah berserker terkuat di pemakaman surga. Bahkan Ghost Shadow atau penguburan singular sendiri tidak cocok dengan teknik berserker. Namun bahkan setelah pria itu mengonsumsi ramuan potensi rahasia, Si Feng dengan mudah mengambil nyawanya. Sementara itu, para penonton yang menonton dari kejauhan tercengang. Ini tipuan, kan? Broken Flow mati, begitu saja. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Para penonton yang jauh bingung melihat Broken Flow jatuh. Setelah satu pertukaran, Broken Flow telah mati. Diam memerintah di atas medan perang. Ilmu pedang Si Feng mengejutkan setiap pemain yang menonton. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Si Feng menghilang lagi dan muncul di depan tiga asasin yang telah menyerangnya saat mereka berdiri. Dia kemudian mengayunkan Killing Ray dengan ringan ke tiga asasin. Pedang bayangan. Satu garis cahaya biru, disertai dengan 9 garis cahaya hitam, melintas di sekitar tiga pemain. Tiga asasin adalah ahli, jadi mereka secara naluriah mengaktifkan Vanish untuk memblokir serangan Si Feng. Namun, ketika mereka mencoba untuk melakukannya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa keterampilan mereka tidak dapat digunakan. Mereka kemudian memperhatikan bahwa cahaya di sekitar mereka redup. Ini adalah domain terlarang aura waktu. Selama 30 detik, semua musuh dalam radius 500 yard tidak dapat menggunakan keterampilan atau alat mereka. Tiga asasin hanya bisa menonton ketika banyak lampu pedang turun. Tanpa waktu untuk membela diri, ketiga asasin mati seketika. Tubuh mereka berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, mereka menjatuhkan 3 potong peralatan. Setelah membunuh ketiga asasin, Si Feng mengarahkan pandangannya pada para ahli huru-hara surga yang berjarak dekat. Beberapa ahli huru-hara ini, yang sebelumnya memiliki kepercayaan diri, merasa kedinginan merayap di punggung mereka. Mereka berbalik dan lari seolah-olah mereka baru saja melihat iblis sendiri. Menjalankan, satu kata terukir di benak mereka. Bahkan berserker nomor 1 surga pemakaman tidak dapat menghentikan Si Feng. Dan sekarang mereka tidak dapat menggunakan keterampilan mereka, bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka akan membuang nyawa mereka jika mereka mencoba menghadapi pemain mengerikan itu. Semuanya, mundur, keluar dari jangkauan domain yang sunyi. Singular Burial berteriak dalam obrolan guild. Meskipun pemimpin persekutuan telah memberikan perintah, domain terlarang mencakup area radius 500 yard. Butuh beberapa waktu untuk melarikan diri. Anggota Zero Wing bersemangat mengejar para ahli pemakaman surga yang melarikan diri. Sekarang, mereka hanya perlu sedikit usaha untuk membunuh lawan. Dalam hitungan detik, pertempuran telah berubah menjadi nikmat Zero Wing. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Purple Eye mengerutkan kening saat dia menyaksikan anggota pemakaman surga menyentuh tanah, satu demi satu. Dia awalnya berpikir bahwa, ketika Zero Wing terluka dan pemakaman surga telah menggunakan kartu trufnya, Star Alliance dapat menyapu untuk memanen peralatan tingkat atas. Namun sekarang, Zero Wing mendominasi pemakaman surga. Star Alliance tidak memiliki harapan untuk menuai penghargaan dari kehancuran kedua guild. Lupakan, ingat yang lain. Galaxy Pass tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia melihat anggota Heaven's Burial lari untuk hidup mereka. Jika Zero Wing menderita beberapa kekalahan yang menyedihkan, Star Alliance akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan begitu keterampilan berserk pemakaman surga berakhir. Zero Wing tidak hanya berutang budi kepada mereka, tetapi mereka juga memberikan pukulan berat bagi pemakaman surga. Star Alliance juga bisa mengantongi beberapa senjata dan peralatan yang telah dijatuhkan oleh dua guild. Itu adalah rencana yang sempurna, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Namun, Black Flame sendiri telah mengganggu rencana sempurna itu. Sampai sekarang, belum pernah ada pemain tunggal yang mengubah gelombang pertempuran, tetapi Black Flame telah melakukan hal itu. Hanya sekarang Galaxy Pass mengerti mengapa Pavilion Rahasia telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Zero Wing. Bahkan Pavilion Rahasia tidak dapat menjamin kelangsungan hidup aliansi Star di kerajaan Star Moon. Dia sekarang menyadari bahwa dalam domain dewa, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Ini bukan lagi permainan realitas virtual yang bisa dikuasai oleh pasukan yang cukup besar. Setelah membunuh beberapa ahli jarak dekat lagi, Si Feng mengalihkan perhatiannya ke pemakaman singular. Tatapannya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Meskipun Si Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, penguburan singular bisa merasakan maksud Swordman itu. Kamu ingin membunuhku? Betapa arogan. Ekspresi pemakaman singular menggelap. Dia kurang dari 100 meter jauhnya dari tepi domain terlarang, dan Si Feng berjarak lebih dari 200 meter darinya. Setelah mengkonsumsi ramuan potensi rahasia dan mengaktifkan skill berserk, kecepatan gerakannya lebih tinggi dari Great Lord biasa. Si Feng tidak pernah bisa menangkapnya. Begitu dia berada di luar domain terlarang, dia punya banyak rute melarikan diri. Para penonton di kejauhan juga bisa merasakan niat Si Feng. Ini tidak mungkin kan? Dia mencoba membunuh pemakaman singular? Dia gila. Kegembiraan semua orang bertambah saat mereka menyaksikan.
Lebih dari 10.000 anggota pemakaman surga yang selamat melindungi pemimpin persekutuan mereka. Beberapa ahli bahkan berdiri di sisinya. Termasuk fakta bahwa pemakaman singular sendiri adalah pemain yang terampil, Si Feng terlalu jauh untuk membunuh pria itu. Dengan berani, Si Feng maju menuju pemakaman singular. Hentikan dia, perintah Fajar Fort. Kehilangan pertempuran ini merupakan pukulan besar bagi reputasi pemakaman surga. Jika pemimpin geng mereka meninggal, berdiri di antara pasukan lebih dari 10.000 pemain, geng akan menderita rasa malu yang lebih besar. Mereka akan menjadi bahan tertawaan kerajaan bintang bulan. Anggota persekutuan lainnya juga memahami beratnya situasi. Anggota yang melarikan diri berhenti dan berbalik menghadap Si Feng. Meskipun mereka tidak dapat melakukan kerusakan padanya, mereka dapat mengulur waktu. Meskipun gelombang pasang pemain melonjak ke arahnya, Si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Discent Thunder God, meningkatkan kecepatan dan kerusakannya secara signifikan. Dia kemudian mengaktifkan Dragon Breath. Si Feng kemudian menembakkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Sinar itu melahap para pemain yang mendekat, menciptakan jalan terbuka lebar untuk Si Feng sebelum ia menyerbu kerumunan. Anggota Heaven's Burial mengabaikan keselamatan mereka sendiri saat mereka menyerang pendekar pedang itu dengan putus asa. Hanya saja, sebelum mereka mendekati Si Feng, tubuh mereka berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Saat Si Feng melewati pemain, percikan cahaya menari-nari di udara. Para pemain yang jauh tercengang. Namun, segerombolan pemain telah memperlambat pendekatan Si Feng. Ketika Si Feng berada 50 meter jauhnya dari pemakaman singular, yang terakhir akhirnya meninggalkan domain terlarang dan bisa menggunakan keterampilan dan alat lagi. Api hitam, kamu 10 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa membunuh aku. Pemakaman singular mengejek Si Feng, yang dikelilingi oleh lautan pemain. Dia kemudian mengeluarkan scroll gerakan seketika tier 1 dari tasnya, berniat untuk meninggalkan medan perang. Begitu dia pergi, Si Feng tidak akan bisa menghubunginya. Apakah begitu? Namun, begitu pemakaman singular selesai berbicara, sebuah suara yang dalam mencapai telinganya. Sebelum penguburan singular bisa berbalik untuk melihat pemilik suara, seberkas cahaya biru memotong tubuhnya. Semua orang tercengang. Seperti sihir, Si Feng muncul di belakang singular burial, menyeret pedangnya ke tubuh pria itu. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Meskipun ramuan potensi rahasia dan keterampilan bersek aktif, penguburan singular tidak dapat bersaing dengan pemimpin persekutuan musuh, yang kecepatan serangannya telah meningkat sebesar 500%. Sebelum penguburan singular bahkan bisa mengaktifkan scroll gerakan seketika, beberapa garis cahaya telah mekar di sekujur tubuhnya, melahap HP-nya. Bab 1395 Keributan di Star Moon Kingdom. Ketika penguburan singular runtuh, semua orang di medan perang bingung. Dia meninggal. Bagaimana ini mungkin? Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Tatapan semua orang beralih ke Si Feng. Ketika mereka melihat sosok berjubah berdiri di antara ribuan musuh dengan satu pedang biru dan satu putih di tangan, mereka dipenuhi dengan penghormatan tiba-tiba. Si Feng telah dibebankan ke peringkat musuh sendiri, namun kenaikannya tidak pernah goyah. Terlebih lagi, dimanapun dia lewat, kehidupan tidak ada lagi. Bahkan ketika dia mengambil nyawa pemimpin pemakaman surga, anggota pemakaman surga hanya bisa menonton, tidak berdaya. Sekarang, ini benar-benar ahli. Dia bahkan membunuh penguburan singular dalam kesulitan seperti itu. Galaxy Pass tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menyaksikan tubuh penguburan singular menyentuh tanah, masih memegang scroll gerakan sesaat. Tidak seperti Return Scrolls, scrolls seketika dapat digunakan tanpa proses aktivasi. Namun, bahkan penguburan singular pun tidak bereaksi pada waktunya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Orang hanya bisa membayangkan seberapa cepat Si Feng. Jika Galaxy Pass berada di posisi itu, dia tidak ragu bahwa dia akan mengalami nasib yang sama. Bunuh dia, Fok Fajar menyingsing. Sekarang beberapa orang sudah lolos dari domain terlarang, mereka secara alami bisa menggunakan keterampilan dan alat melawan Si Feng. Selain itu, Si Feng berdiri di jantung tentara pemakaman surga. Dia juga baru saja menggunakan beberapa keterampilan secara berurutan, jadi mereka harusnya berada di cooldown. Mereka masih punya kesempatan untuk membunuh orang ini. Selain itu, Si Feng memiliki kurang dari setengah dari HP-nya yang tersisa, yang meningkatkan peluang mereka untuk membunuhnya. Mendengar perintah Fok Fajar siang hari, banyak ahli pemakaman surga pulih kembali. Beberapa segera meluncurkan skill dan mantra yang kuat, sementara beberapa menggunakan Magic Scrolls. Menonton serangan ini menghujani dirinya, Si Feng mengaktifkan Void Shield sebelum berlari ke arah para ahli di dekatnya. Si Feng sudah cukup cepat untuk menghindari sebagian besar mantra dan keterampilan. Bahkan ketika ditargetkan oleh beberapa serangan langka yang tidak dapat dihindari, dia bisa mengandalkan inderanya yang luar biasa untuk memblokir mereka. Sementara itu, Void Shield menciptakan perisai yang memiliki 10 kali HP maksimum penggunanya. Setelah mengaktifkan Power of Darkness, HP Si Feng telah menembus ambang 160.000. Dengan kata lain, perisai bisa menyerap lebih dari 1.600.000 kerusakan selain meningkatkan tingkat pemulihan HP Si Feng sebesar 500% dan kecepatan gerakan sebesar 100%. Si Feng mengangguk dan menenun, menghindari serangan jarak jauh. Bukan saja HP-nya tidak berkurang, tetapi HP-nya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat.
Saat Si Feng lewat, para pemain di jalannya segera memudar dalam siraman cahaya kilauan. Tak satu pun dari pemain ini yang bisa selamat dari serangannya. Bahkan para pemain ahli mati pada saat Si Feng berada dalam jangkauan jarak dekat jika mereka tidak mengaktifkan skill penyelamatan kehidupan pada waktunya. Setelah beberapa saat, ratusan senjata dan peralatan bergabung dengan medan perang, turun dari para elit dan ahli pemakaman surga yang telah dibunuh oleh Si Feng. Nafsu darah Si Feng terpancar beberapa kali lebih kuat daripada para ahli pemakaman surga setelah mereka mengonsumsi ramuan potensi rahasia. Nafsu darahnya begitu kuat sehingga anggota pemakaman surga bergetar, tanpa sadar mundur. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka tidak menjebak Si Feng. Sebaliknya, mereka telah melompat ke sarang harimau sebagai persembahan. Mustahil. Apakah dia penjelmaan dewa? Para pemain yang berada di kejauhan terpana. Saat Si Feng mengambil langkah maju, anggota pemakaman surga mengambil langkah mundur. Mereka mempertahankan jarak lebih dari 20 meter dari pemimpin Zero Wing, tidak berani bergerak maju 1 inci. Pasukan pemakaman surga terdiri dari lebih dari 10.000 anggota elit, namun tidak satu pun dari pemain ini yang berani menagih ke Si Feng. Melihat ini, berbagai guild besar di kejauhan dirayakan dalam hati. Mereka bersyukur bahwa mereka tidak pernah memprovokasi Zero Wing. Big Sis Fog, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota inti dari Heaven's Burial bertanya pada Daybreak Fog, yang saat ini mengenakan ekspresi muram. Apakah kita terus berjuang? Berjuang. Ketika Daybreak Fog menyaksikan Si Feng berjalan melalui pasukan pemakaman surga seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumah mereka sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan ketertiban, minta semua orang mundur. Kekuatan tempur mengerikan Si Feng telah lama menakuti para pemain ini, mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Jika pemakaman surga melanjutkan pertempuran ini, itu hanya akan menghasilkan lebih banyak korban. Ketika Daybreak Fog memberi perintah untuk mundur, anggota pemakaman surga menghela napas lega saat mereka melarikan diri dari medan perang. Namun, Si Feng tidak punya niat untuk membiarkan pemakaman surga pergi. Dia memimpin teman-teman sebangsanya dalam pembantaian yang berlanjut. Dia hanya menyerah mengejar setelah musuh meninggalkan Frozen Scar. Sementara itu, rekaman pertempuran ini langsung diunggah ke forum resmi, hasilnya menyebabkan kegemparan di seluruh Star Moon Kingdom. Sampah. Zero Wing terlalu kuat. Ini memusnahkan lebih dari setengah dari 20.000 tentara Heaven's Burial dengan hanya tim yang terdiri dari 1.000 pemain. Siapa yang berani meragukan kekuatan Zero Wing setelah ini? Petik 2. Sekarang, itu yang aku sebut pendekar pedang. Seperti yang diharapkan dari pria yang dijuluki Raja Pedang oleh Pavilion Rahasia. Petik 2. Ini tidak akan dilakukan, aku harus bergabung dengan Zero Wing segera. Petik 2. Untuk sementara waktu, nama Api Hitam dan Sayap Nol menjadi titik fokus kerajaan Bintang Bulan sekali lagi. Ketenaran yang baru ditemukan Black Flame menginspirasi banyak pemain independen untuk bergabung dengan Zero Wing, ingin sekali mempelajari beberapa teknik pertempuran ini. Satu pemain telah memukul mundur seluruh guild sendirian. Tidak ada yang pernah berpikir itu mungkin. Tanpa ragu, pedang Raja Api Hitam adalah panutan yang sempurna untuk para ahli independen. Mengapa mereka tidak mau bergabung dengan Zero Wing? Setelah pertempuran di Frozen Scar berakhir, semua jenis senjata dan peralatan menghiasi medan perang yang luas. Setiap item ini cukup untuk membuat pemain biasa menjadi gila. Item-item ini bahkan akan menggoda elit guild, namun meskipun begitu banyak item berharga terbaring di tanah, tidak ada satu pemain pun yang berani mendekati mereka. Mereka berdiri diam ketika anggota Zero Wing menjarah medan perang. Nol Wing memukul emas kali ini. Itu semua item dari lebih dari 10.000 pemain elit. Purple Eye menyaksikan kecemburuan anggota Zero Wing saat mereka mengumpulkan senjata dan peralatan. Senjata dan peralatan sangat penting untuk pengembangan persekutuan besar. Karena kurangnya senjata dan peralatan yang tersedia di persekutuan besar, anggota biasa kadang-kadang dipaksa untuk tetap seperti itu meskipun memiliki standar tempur anggota elit. Sekarang Zero Wing telah menerima begitu banyak senjata dan peralatan dari pemakaman surga, itu bisa memupuk sekelompok besar elit tumbuh lebih kuat sebagai persekutuan. Anggota pemakaman surga sungguh kaya. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia membaca daftar item yang disusun oleh bawahannya.